Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati memohon bimbingan daripada-Mu. Ya Tuhan, bukakan mata hati kami agar kami dapat memahami setiap pesan yang Kau sampaikan melalui firman-Mu. Berikan kami pemahaman yang mendalam dan hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu menuntun langkah kami, memberikan kedamaian dalam hati kami, dan menuntun hidup kami menuju kebaikan. Tolonglah kami menghidupi firman-Mu dalam setiap tindakan dan perkataan kami. Ajari kami untuk senantiasa berpegang pada janji-janji-Mu, sehingga hidup kami semakin serupa dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kali ini saya ambil dari kitab Kejadian, pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Dengan judul Anugerah Besar di Tengah Kejatuhan. Saudara-saudara, Kejadian 3 ayat 20 berbunyi demikian. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Ayat ini muncul setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Adam dan istrinya telah melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah terlarang yang mengakibatkan mereka terpisah dari Allah dan membawa maut bagi mereka. Namun, dalam ayat ini kita melihat sebuah kenyataan yang luar biasa. Meskipun manusia harusnya mati karena dosa, Tuhan masih memberi kesempatan hidup, bahkan memberikan Hawa peran yang begitu besar, yaitu menjadi ibu dari segala yang hidup. Mari kita merenungkan makna anugerah besar ini. Anugerah yang tak terduga di tengah kejatuhan. Kejadian 3 menggambarkan saat yang tragis dalam sejarah umat manusia. Adam dan istrinya yang diciptakan sempurna dalam gambar Allah jatuh ke dalam dosa dengan melanggar firman Tuhan. Dosa itu membawa maut, baik secara spiritual maupun secara fisik. Namun, meskipun demikian Tuhan tidak langsung menghukum mereka dengan cara yang mereka layak terima. Tuhan tidak langsung membunuh mereka. Sebaliknya Tuhan memberikan mereka sebuah anugerah. Seharusnya hari itu adalah hari kematian Adam dan istrinya. Karena firman Tuhan berkata, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Hari itu adalah hari kematian bagi Adam dan istrinya. Namun kita melihat bahwa Allah berbicara tentang keturunan di ayat 15. Ini artinya ada kesempatan hidup. Ini adalah anugerah Allah yang tak terduga. Ini adalah wujud betapa besar kasih dan anugerah Tuhan yang meskipun manusia berbuat salah, Tuhan masih memberikan mereka kesempatan untuk hidup dan melanjutkan generasi manusia di muka bumi. Untuk itu Adam menamai istrinya Hawa. Hawa adalah bahasa Ibrani yang artinya hidup. Adam melihat bahwa sesungguhnya hari itu hari kematiannya, tetapi Tuhan masih berbicara keturunan, berarti ada kehidupan. Karena itu, mengingat peristiwa ini, Adam memberi nama istrinya Hawa, artinya hidup. Ada kesempatan mereka hidup setelah kejatuhan itu. Dan bukan hanya kesempatan hidup, tapi juga menjadi ibu dari segala yang hidup. Istri Adam menjadi ibu dari semua yang hidup di muka bumi ini ya. Dalam arti manusia. Tuhan memberi peran yang sangat mulia dan penuh tanggung jawab kepada istri Adam, yaitu Hawa. Hawa menjadi ibu dari segala yang hidup. Hawa meskipun perannya dalam kejatuhan manusia sangat besar, namun diberikan anugerah untuk melahirkan keturunan-keturunan yang akan melanjutkan hidup di dunia ini. Dan satu keturunannya akan meremukkan kepala ular atau iblis. Anugerah besar yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa, ini juga anugerah bagi kita semua. Kalau kita hidup saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan bukan hanya untuk kita nikmati, tapi juga untuk kita bagikan kepada orang lain. Tuhan memberi kita kehidupan bukan untuk kita jalani dalam dosa dan keputusasaan, dalam sungut-sungut, dalam ketidaktaatan. Tetapi kita harus hidup dalam ketaatan kepadanya. Berbuah bagi kerajaan Allah dan menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kita. Marilah kita mensyukuri anugerah Tuhan yang besar ini.
Kalau kita menyadari betapa kita juga tidak layak, betapa kita juga sering jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau kita hidup sampai detik ini, itu artinya Allah masih memberi kesempatan kepada kita. Biarlah kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana Hawa diberikan peran mulia sebagai ibu dari segala yang hidup, kita pun diberi kesempatan untuk hidup dalam kasih-Nya dan melahirkan buah-buah yang berkenan padanya. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar. Kami bersyukur karena meskipun kami tidak pantas, Engkau memberikan kami kesempatan untuk hidup dan melayani-Mu. Biarlah hidup kami menjadi berkat bagi orang lain, dan biarlah kami terus berbuah bagi kerajaan-Mu. Bapak Ibu Saudara, semoga Tuhan ini mengingatkan kita semua akan anugerah besar yang Tuhan berikan. Kehidupan ini adalah anugerah, kehidupan ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk berbuat baik, untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Kiranya kisah ini menginspirasi kita, berikan motivasi dan dorongan untuk kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di renungan-renungan berikutnya. Tuhan memberkati.